Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, wabil khusus penceramah kita pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini alhamdulillah kita telah diberinya kesehatan dan juga kesempatan dalam rangka mengikuti salat subuh berjemaah, serta kita sama-sama mengambil intisari yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita. Mudah-mudahan saja seluruh amal ibadah yang kita kerjakan pada saat ini dan insya Allah di masa-masa yang akan datang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di kemudian hari kita akan bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menyampaikan, karena beliaulah yang membawa kita alam kegelapan dan hingga alam terang-terang tak banyak seperti pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baiklah kita sama-sama mendengarkan kajian subuh kita. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat kepada Al-Ustaz Haji Endang Sanjaya, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, ma syaa Allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah, dakhalna fi sahati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah ma syaa Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah wal makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, khairun nas anfa'uhum linnas. Al-hadis wal makna wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Sadatal masyayikh wa ulama'an al-fudala, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, para pemuka agama, tokoh agama, tuan guru, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, para sesepuh, kesepuhan, bini sepuh, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qahar, Bapak Ketua beserta seluruh jajarannya,
Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insya Allah kita adalah termasuk hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat inayah, nikmat mau ibadah yang Allah berikan kepada kita. Tanda Allah menginginkan kita semua menjadi hambanya, tanda Allah ridho kepada kita, buktinya Allah kehendaki kita, Allah mampukan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan, dari mulai puasa, sholat wajib, sholat sunnah, ibadah sosialnya, banyak ibadah yang sudah dikerjakan. Kita mohon kepada Allah hati kita dikasih ikhlas dalam ibadah lillahi ta'ala, karena syarat-syarat diterima ibadah salah satunya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Semoga dengan keikhlasan ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil kiamah kita semua berhak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sudah hari ke berapa puasa nih? 29. Lebaran besok. Alhamdulillah nggak berasa ya. Masya Allah. Nah jamaah rahimakumullah, sudah di akhir-akhir Ramadan. Ini saat-saatnya final Ramadan. Maka saat-saat yang terbaik, nah ini jangan sampai ketinggalan. Apalagi final jangan sampai kagak milu. Allah ciptakan kita puasa dari pagi sampai maghrib nanti, nahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Kita jaga tuh bener-bener. Tapi Allah kasih hadiah bukan siang, Allah kasih hadiahnya malam. Siangnya ibadah, malamnya dapat hadiah Ramadan tuh. Pertama Allah kasih hadiah buat kita awal Ramadan. Awal Ramadan hadir ya kita ya. Hadir, absen ada ya. Pinjar ada. Allah kasih lagi hadiah malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Itu malam istimewa di bulan Ramadan. Yang ketiga Allah kasih malam istimewa di bulan Ramadan, yaitu malam Jum'ah. Malam Jum'ah, udah lewat belum kita? Udah ketemu ya? Malam Jum'ah. Besok malam Jum'ah masih ada ya? Jumatnya yang lebaran udah habis berarti. Kalau yang lebarannya Senin depan masih ketemu. Nah jemaah rahimakumullah, Allah kasih malam Jumat di bulan Ramadan itu malam yang istimewa. Kenapa sebut istimewa? Karena bertemunya dua raja. Malam Jum'ah Sayyidul Ayyam, rajanya hari, bertemu dengan Ramadan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Raja ketemu raja membawa berkah untuk kita. Alhamdulillah. Yang keempat Allah kasih malam yang dirahasiakan oleh Allah, namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi ngajarin. Ngajarin bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa ada bahasa 10 hari terakhir? Berarti ada 10 hari kedua, juga ada 10 hari pertama. Ya, jarang kita nanya-nanya ya. Udah kita mah pakai ya. 10 hari pertama Ramadan. Kemudian ada 10 hari kedua. Kemudian ada 10 hari
terakhir. Yang ada Lailatul Qadarnya tuh di 10 hari terakhir biasanya, begitu kata ulama. Ciri Lailatul Qadar, angin berhenti berhembus. Maka yang nyari di masjid kipas anginnya nyala terus. Jadi anginnya nggak berhenti-berhenti. Bukan soal zohiriyahnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nemu ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan batin. Batin tenang, tumakninah hati. Nah, itulah berkah Lailatul Qadar. Nah, jamaah rahimakumullah, ini isyarah. Kenapa Ramadan ada 10 hari terakhir, bahasa dari Nabi? Isyarah, petunjuk bagi kita. Nabi kita itu, dan kata Nabi, aku dan umatku umurnya itu kagak jauh dari 60 sampai 70. Kalau dibagi 3, umur kita periode pertama dari umur sampai 20 tahun. Benar ya? Umur 20 tahun. Terus fase kedua umur 21 sampai umur 40 tahun. Fase ketiga dari 40 sampai 60 tahun. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa harus bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan? Kita pun kalau udah masuk umur 40 udah mesti sungguh-sungguh. Udah mesti sungguh-sungguh, udah waktunya make, bukan waktunya nyari. Umur sudah 60 masih ngeributin kunut baik, kapan makainya? Ada saat mencari, ada saat memilah, ada saat meyakini, ada saat make. Nah, kalau sudah umur 40 ke atas, nah waktunya make kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita nyaman di hati kita, teruskan pakai itu. Itulah kenapa ada bahasa 10 hari terakhir bulan Ramadan, isyarah bagi kita. Maka jamaah rahimakumullah, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar adalah derajat yang paling mulia. Tidak bicara pahala. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Malamnya Allah. Allah menentukan takdir. Kuasa Allah takdir itu, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menemukan Lailatul Qadar dibagi 2. Yang pertama al-arif billah, yang kedua al-abid lillah. Siapa itu al-arif billah? Orang yang ibadahnya sudah ma'rifatullah. Orang yang ibadahnya sudah mampu melihat Allah. Kalau al-abid, orang yang ibadahnya seperti merasa-rasa dilihat oleh Allah. Maka orang ibadah dibagi 2. Ada ahl arif billah yang melihat Allah, ada ibadah yang kedua berasa dilihat oleh Allah. Inilah makna ihsan. Dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pokok dasar agama 3: iman, Islam, ihsan. 3 ini jangan lepas. Islam, iman, ihsan, jangan lepas. Kisahnya sahabat sama Nabi lagi duduk, tiba-tiba datang orang pakai baju putih, tinggi, bersih, ganteng, luar biasa. Nabi lagi duduk sama sahabat. Tiba-tiba tuh orang nyamperin Nabi, lututnya diadu dengan lutut Nabi, tangannya memegang paha Nabi, kayak orang akrab. Kita kan orang akrab begitu ya. Ngopi, join bareng-bareng, akrab itu berarti gelasnya masih panas, kopinya sudah habis. Kebanyakan barang. Nah, akrab sama Nabi. Nanya, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Oh, Islam itu rukun Islam yang kelima, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Apa itu iman? Iman itu ya iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, takdir semuanya dari Allah. Terus apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, berasa-rasa engkau melihat Allah. Atau kalau kau tak mampu, kau berasa-rasa seolah-olah dilihat oleh Allah. Ini ihsan namanya. Maka kalau dibahasakan oleh guru kami, iman, Islam, iman, ihsan tuh kayak buah.
ibarat buah. Ibarat buah apa ya kira-kira ya? Buah apel ya. Nah, buah apel. Islam tuh kulitnya, iman tuh isinya, ihsan tuh rasanya. Kulit membungkus isi, isi mengandung rasa. 3 jangan sampai hilang. Maka Islam kita, iman kita berasa, ibadah kita berasa nikmat. Kenapa? Karena kulitnya, isinya, rasanya kita tahu. Kita tahu. Nah, dari cabang Islam, iman, ihsan, lahirlah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang membahas Islam, syariat namanya, fikih, hukumnya. Fikih itu apa namanya? Kumpulan dalil-dalil yang rinci yang diambil daripada Al-Qur'an dan hadis. Namanya fikih. Yang ngambilnya siapa? Ulama. Apa yang diambil, apa yang digali, Al-Qur'an dan Al-Hadis digali. Kemudian hasil galiannya ada yang jadi ijma, konsensus ulama, sepakat ulama, ada yang jadi kias dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita pun sama disuruh puasa sama Allah nih biar apa? Ayatnya kita tahu, la'allakum takun, supaya kita bertakwa. Apa itu takwa? Ya takwa. Ya takwa pokoknya. Takwa garis besar menuruti, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu garis besarnya. Coba kita gali. Taati perintah Allah. Perintah yang mana? Jauhi larangan Allah. Emang Allah melarang apa sama kita? Maka perlu ilmu, perlu dikaji mana perintah Allah, mana larangan Allah, dipakai terus oleh kita. Singkatnya, puasa nih ngajarin kita biar sadar diri. Diri ini disadari dulu, baru kenal sama Allahnya. Sebab tujuan semua daripada ibadah ya buat Allah. Ada hadisnya suka dibaca ya kalau bulan puasa, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kawan-kawan menafsirkan, bukan mau nyalahin, tidak. Kawan-kawan mengartikan hadis itu as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Tafsirnya begitu. Guru kami ngajari, bukan ke sana. Kalau as-saumu li, puasa adalah untukku, Allah tuh nggak butuh puasa ibu bapak, nggak butuh. Andaikan bapak ibu puasa semuanya, ibadah semuanya, Allah kagak untung, sebab Allah sudah maha kaya, ghaniyun hamidun majidun. Oh, sudah maha kaya Allah, nggak butuh puasa kita. Andaikan kita semua dosa, Allah kagak rugi. Tidak mengurangi kebesaran Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Maka bahasanya puasa bukan untukku kurang tepat rasanya. Kalau ditafsirkan mentah-mentah lafziahnya baik. Apa artinya? Kita berpuasa nih, li, tujuannya adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih semuanya puasa menuju Allah. Wa ana ajzi bihi, ketika kita sudah mampu menuju Allah, maka balasannya adalah Allah langsung. Kalau sedekah balasannya pahala masih. Kalau sholat balasannya pahala masih. Berbuat baik balasannya pahala masih, kecuali puasa. Puasa mah balasannya adalah Allah langsung. Bentuk pahala bukan, Allah langsung. Maka orang yang berpuasa akan mendapatkan Lailatul Qadar, akan mendapatkan ma'rifatullah kalau puasanya zahir batin yang dipuasanya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa kita nih sebulan bentar lagi mau terakhir, adalah tujuannya biar kita jadi orang yang sadar diri. Sadari diri kita, baru kita ketemu dengan Allah. Siapa kita? Ibu bapak bisa sholat karena siapa? Kita gerak karena Allah, kita ngomong karena Allah, kita melangkah oleh Allah,
kita bernapas oleh Allah, hatta kita hidup dari Allah. Berarti memiliki makna kita ini nggak punya apa-apa. Semuanya dititipkan oleh Allah kepada kita lewat sifat-sifatnya. Kita bisa ngomong, dipinjemin oleh Allah sifat mutakallimnya Allah, sifat kalamnya Allah. Kita bisa melihat, dititipkan oleh Allah sifat basornya Allah yang maha melihat. Kita bisa mendengar, dititipkan oleh Allah sifat samaknya Allah maha mendengar. Kita bisa hidup, dititipkan oleh Allah sifat hayyunnya Allah yang maha hidup. Tuh tujuan puasa, biar kita sadar diri bahwa kita nggak punya apa-apa. Ilmu kita titipan dari Allah. Allah titipkan. Kalau bahasa guru kami bukan titipkan, pinjemin. Dipinjemin hidup, dipinjemin bisa ngomong, dipinjemin bisa melihat, dipinjemin bisa berzikir, dari Allah semua tuh. Nah besok lusa tuh pinjeman balikin ke Allah. Maka kita kenal dengan namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, sebab kita awalnya suci. Kenapa kita disebut suci? Sebab sesuatu yang dari Allah pasti suci. Maka maknanya kita kembali kepada Allah karena kita asalnya juga dari Allah. Idul Fitri, kembali lagi ke Allah karena asalnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau orang ngaji tasawuf, Idul Fitri maknanya ke situ. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tuh biar kita sadar diri. Apa yang sadar? Satu, jasmani. Apa yang mesti sadar? Ruhani kita. Apa yang mesti sadar? 4 lapis diri kita. Nih diri kita punya 4 lapis badan kita nih. Lapisan pertama yang nampak oleh mata saya, yang nampak oleh mata ibu, bapak, namanya jasad, fisik. Lapis kedua di dalam hati namanya. Hati dibagi 2, ada hati makna fisik, gambarnya jantung, lambangnya. Ada hati makna psikis, jiwa. Oh, ini itu segala macam mental. Nah itu hati makna psikis. Terus lapis ketiga dalam diri kita ada yang namanya nyawa, ruh, nyawa. Yang terakhir lapis keempat dari kita adalah rahasia diri kita. Apa rahasia diri kita? Nah tadi kita itu dari Allah akan dikembalikan kembali kepada Allah. Semua pinjaman dari Allah balikin ke Allah, jangan sampai ada sangkutan. Itu saja tugas kita. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka puasa kita tuh ke sana. Maka kenapa ada zakat fitrah? Zakat fitrah, zakat sudah dibahas kalau fikihnya. Kami bahas coba yang lebih apa namanya tasawufnya. Kenapa ada zakat fitrah? Zakat itu pembersih. Pembersih apa yang dibersihkan? Jiwa kita dibersihkan. Emang kotor jiwa kita? Kalau kotor cuci. Kalau zahir, kalau hisi, kalau maknawi. Nah, kotor-kotor maknawi itu yang dibersihkan. Hasudnya, irinya, dengkinya, dendamnya dihilangkan. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, agar puasa kita, sudah puasa kita makin tambah baik. Amin ya robbal alamin. Jangan cuma jadi ritual baik, tapi puasa kita jadi ibadah yang luar biasa. Karena hakikat daripada puasa tujuannya adalah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat mana? Lewat ibadah. Ibadah itu kerjaan, pelakunya abid, yang dituju ma'bud Allah. La ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la maqruba illallah, la maqsuda illallah. Tuh latih di sini kita la ilaha illallah kan. Mawjud, ma'bud, maqsud, dilatih tauhid. Nah jamaah rahimakumullah, karena afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha
illallah. Terus sekarang nggak boleh habis zikir la ilaha illallah. Dari mana? Oh, biar kita terbiasa bareng-bareng tuh, ya. Dibiasain. Ini sahih hadisnya. Hadisnya sahih. Apalagi banyak man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada di sahih Bukhari. Sahih juga. Mau ngomong apa soal hukum? Tinggal kita mau baca. Ya, mau membiasakan diri, karena sesuatu kalau tidak dibiasakan akan jadi asing. Banyak masjid-masjid Batu Rajo dulu pakai zikir habis sholat, sekarang asing. Kenapa? Karena takut dibilang bid'ah. Karena dalil nggak ada. Nah, dikasih tahu bahwa banyak ulama kenapa ngajarin, karena itu hal yang baik dan akan membawa kebaikan. Biar terbiasa di zikir. Nah, jamaah rahimakumullah, tuh tujuan puasa kita adalah agar kita bisa dan mampu sadar diri. Sadar diri, makin kita umur, nah sekarang udah siap make ilmu-ilmu kita, apa yang kita amalkan di Ramadan jadikan itu kebiasaan nanti di bulan Syawal. Siap ya? Kadang-kadang habis Ramadan habis juga semuanya. Apalagi udah ketimpa lebaran, wassalam udahlah. Nah, jamaah rahimakumullah, terakhir Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ngajarin kita, kalau malam mulia terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam yang paling istimewa di Ramadan. Di antara yang lainnya Lailatul Qadar istimewa. Yang istimewa yang nomor 5 di malam Ramadan, di bulan Ramadan adalah Lailatul Akhirah min Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan ini malam laporan, malam gajian, malam bagi-bagi THR. Memang bos bayi yang bagi-bagi THR. Allah juga bagi THR untuk hambanya yang lulus puasanya di malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan. Itu luar biasa. Terus dilanjut malam takbir. Malam takbir itu malam istimewa. Lailatul Ijabah disebutnya. Allah nih kasih hadiah-hadiah untuk umatnya Nabi itu rata-rata di waktu malam. Bahkan sampai Allah berikan waktu ijabah doa adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, kira-kira setengah jam lagi sebelum subuh. Itu yang terbaik. Kalau mau jam 3 boleh, nggak apa-apa. Yang terbaik itu kubailal fajri, menghadap ke fajar. Kenapa? Karena waktu itulah zahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menzahirkan makhluknya yang paling mulia baginda Nabi itu sebelum fajar, sebelum subuh. Maka kenapa doa di waktu itu diijabah oleh Allah, luar biasa. Allah kasih malam Idul Fitri juga malam ijabah untuk kita. Maka isi dengan kebaikan-kebaikan, minimal kagak buat dosa lah, intinya mah tuh malam takbiran. Kalau sekarang alhamdulillah di tiap masjid, bahkan di tiap-tiap rumah takbiran semua. Alhamdulillah, ngeluarin sound gede-gede, yang takbirannya handphone. Orangnya memain, tidur kemana kali. Nah, beda sama dulu. Kalau dulu suara sampai habis di masjid takbiran, betul ya? Sama apa tuh namanya? Main bedug gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, itu budaya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terakhir mendekati Idul Fitri, saya tugas di sini ya. Nah, mudah-mudahan sehat panjang umur. Nanti khotib saya, khotib Idul Fitri, doanya sehat panjang umur, kita bertemu lagi. Tapi sebelum itu pasti banyak salah saya, pasti udah nggak mungkin nggak ada. Banyak salah ucap, salah perilaku, salah tindak tanduk dan segala macam. Pribadi saya, keluarga, santri-santri saya sering bergaul dengan jamaah di sini. Atas semua itu mohon dibukakan pintu maaf kepada jamaah sekalian. Kalau jamaah tidak ada yang salah ke saya, semuanya benar semua, dan mudah-mudahan kita kembali nanti dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh berkah, penuh rahmat dari Allah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari tutup sebentar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tuwallina waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Kami akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini, dan perlu kami ingatkan bahwa kami dari hari Senin kemarin sudah menerima zakat fitrah sesuai dengan edaran surat dari Kementerian Agama Kabupaten Uku. Beras 2,7 dan duit kalau diganti dengan duit 40.000 rupiah. Kemudian fidyah 35.000. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi abdi-abdina deka ayunan ongku ngamponga ongku parantuna dunya akhirat mu kengirenga tu para wali abdina deka ajunan ongku ngamponga ongku parantuna dunya akhirat
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد